Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisha Nurmayanti dari kelas UF21C akan mempresentasikan tentang sorting dan duplikat. Yang pertama ada metode sort values. Ini merupakan metode untuk mengurutkan nilai-nilai dalam suatu data, baik secara ascending atau menaik, ataupun descending atau menurun. Pada gambar pertama merupakan sintak dan hasil dari sort value secara ascending, yang mana dari data frame atau DF menggunakan fungsi sort values berdasarkan kelasnya, sehingga akan mengurutkan secara ascending berdasarkan parameter kelas. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kelas yang paling utama ada dari nilai kelas 2 sampai dengan seterusnya. Sedangkan jika secara descending, maka dari sintaks yang tadi ditambahkan parameter ascending sama dengan false. Maka hasilnya akan berubah dari secara menaik menjadi secara menurun atau dari kelas 5 sampai ke bawah. Selanjutnya ada mencari data duplikat. Nah, data duplikat sendiri merupakan data yang sama. Mencari data duplikat bisa menggunakan metode duplicated. Di sini ada sintaksisnya, mencari data duplikat dengan membuat variabel duplikat, lalu menambahkan data yang kita punya dalam variabel df, lalu menggunakan fungsi duplicated kurung buka kurung tutup. Lalu kita menambahkan print nama variabelnya duplikat, sehingga di sini hasilnya empty data frame, yang mana artinya dari data yang saya punya tidak mempunyai data duplikat sama sekali. Lalu selanjutnya ada parameter subset. Nah, parameter subset ini digunakan untuk menentukan kolom-kolom mana yang akan diperiksa. Misalnya, saya tadi mencari data duplikat pada semua baris, maka di sini saya akan mencari data duplikat pada kolom tertentu saja, yaitu kolom DTS. Bisa menggunakan subset sama dengan nama variabel pada data tersebut, nama kolom tersebut. Maka untuk menampilkannya bisa dengan print duplikat TDS, tapi di sini saya menambahkan variabel baru yang untuk menghitung jumlah baris yang duplikat dari kolom TDS itu ada berapa, menggunakan fungsi sum. Maka di sini menghasilkan jumlah baris yang duplikat tersebut itu ada 195 data. Yang mana nah ini dari data ke-1 itu bukan duplikat, data ke-1 sampai ke-4 dan seterusnya itu merupakan data duplikat. Hasilnya boolean. False itu berarti kan, kalau true itu berarti benar duplikat. Selanjutnya ada parameter keep. Parameter keep ini digunakan dalam metode duplicate tadi untuk menentukan bagaimana memperlakukan data duplikat tersebut jika ada beberapa entry yang sama. Dari parameter keep itu ada 3 nilai, yaitu ada first, yang mana jika ada beberapa duplikat pertama yang akan dipertahankan. Selebihnya dianggap non-duplikat. Sedangkan jika yang last, itu hanya duplikat terakhir yang dipertahankan. Kalau false, semuanya akan ditandai sebagai duplikat. Ini ada contohnya. Yang pertama ada sebagai keep dengan nilai false, maka semuanya akan ditandai sebagai duplikat. Sedangkan kalau yang first, indeks 0, karena sebuah data itu dimulai dengan indeks 0 akan ditandai sebagai bukan duplikat. Nah, sebagai duplikat, maka tidak ditampilkan di sini. Sedangkan jika less, indeks yang terakhir yang sudah ditampilkan. Di sini ada 212 data, kalau yang pakai yang less jadi 211 data. Lalu selanjutnya ada metode drop duplicate. Nah, setelah tadi mengecek data mana yang duplikat, selanjutnya bisa dilakukan penghapusan duplikat.
dengan menggunakan fungsi drop duplicate kurung buka kurung tutup. Umumnya sintak dari penghapusan duplikat itu adalah sebagai berikut. Nama data frame-nya apa, lalu menggunakan fungsi drop underscore duplicated, kurung buka, subsetnya mau pakai kolom yang mana, if-nya pakai apa, dan in place-nya sama dengan false. Jadi kalau misalnya in place-nya false, itu berarti bukan di data yang asli. Kalau in place-nya true, berarti di data yang asli. Membuat variabel baru gitu. Nah, di sini saya menghapus duplikat dari subset TDS dengan mempertahankan duplikat yang pertama. Sehingga hasilnya variabel duplikat yang indeks 0 itu tetap dipertahankan, yang lainnya yang duplikat-duplikat akan dihapus. Selanjutnya ada mengatasi NUN. Nah, NUN itu sebenarnya merupakan missing value, yang mana merupakan data yang hilang atau tidak terbaca. Missing value ini bisa berupa NUN atau tanda tanya, atau bisa blank cell atau nggak ada isinya sama sekali. Beda lagi jika isinya 0 itu tidak akan dianggap missing value. Nah, di sini saya mengecek ada berapa kolom dari data yang saya punya itu missing value-nya. Di sini menggunakan fungsi is_null, lalu dengan fungsi sum untuk menghitung jumlah missing value atau nilai yang hilang dari data air saya. Di sini menghasilkan pH data kosongnya sebesar 491, sulfetnya 791, dan trihalomethanes 192. Itu nilai yang kosong atau tidak terdeteksi. Sehingga untuk mengatasi NIN bisa menggunakan penghapusan dan imputasi. Penghapusan di sini berarti menghapus data yang kosong tersebut dengan menggunakan fungsi drop NA. Di sini saya akan menghapus nilai yang kosong pada kolom trihalomethanes, yaitu sebesar 162 data dengan in place-nya sama dengan true pada data yang asli, maka hasilnya jadi sebagai berikut. Namun pada penghapusan ini kurang efektif jika nilai missing value-nya banyak atau tinggi, karena bisa mempengaruhi kualitas data itu sendiri. Lalu selanjutnya ada menggunakan imputasi. Diimputasi di sini itu merupakan mengganti data yang kosong dengan data yang lain. Bisa menggunakan mean, median, modus, nol, dan lain-lain. Namun pada contoh kali ini saya menggunakan mean pada kolom pH dan sulfat. Di sini ada data parameter saya, data frame saya pada DF air, lalu pada kolom pH, pilna, lalu mean di sini in place-nya true, maka hasilnya sebagai berikut. Yang tadi sulfat ada NaN di sini, jadi tidak ada. Nah, setelah melakukan mengatasi missing value tersebut, dicek kembali benar tidak data tersebut sudah terisi semua. Dan di sini saya sudah mengecek hasilnya 0 semua atau sudah tidak ada missing value. Selanjutnya ada metode Vilna seperti tadi yang sudah dipakai sebelumnya pada dalam mengatasi missing value. Metode Vilna ini merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengisi nilai-nilai yang kosong atau hilang. Jadi di sini mengisi nilai-nilai yang kosong dengan mean dari data tersebut, data yang saya punya. Hasilnya seperti tadi. Hasilnya seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.